صلاة ترغب وتناشد وتهمس بها جهاد الإحياء وإعلاء دين الإسلام وتهمس بها جهاد الإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rais Syuriah MWC NU Kecamatan Borobudur, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Borobudur, para Ketua Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kecamatan Borobudur. Ya, yang dalam hal ini telah hadir di sini sudah ada Ketua IPNU, Ketua PAC IPNU Kecamatan Borobudur, kemudian hadir juga Ketua PAC IPPNU Kecamatan Borobudur. Dan tentu saja telah hadir bersama kita semua narasumber podcast spesial peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-95. Yang pertama hadir bersama kami Bapak Anas Munaji SAG. Selamat sore Bapak. Kemudian hadir juga Bapak Suherman dan
narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Hani Sutrisno. Selamat sore Bapak. Selamat sore semuanya. Dan tentu saja telah dibuka pertemuan kita kali ini dalam edisi spesial Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95 pada tanggal 31 Januari 2021. Bersama kita tadi ada Nu Etnika, ya. Baik yang ada di studio boleh tepuk tangan ya. Puji syukur alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufik, hidayahnya untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja senang sekali sore ini kita dapat berjumpa dalam program podcast spesial peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-95 bersama para tamu dan narasumber yang spektakuler. Alhamdulillah podcast spesial sore hari ini didukung oleh banyak pihak, diantaranya para donatur dan juga pihak sponsor seperti Parang Menoreh Jeep Adventure, Kopari Catra Gemilang, BMT Bina Insani Mandiri, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, serta pihak sponsor lainnya. Ya, dalam podcast spesial kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Nahdlatul Ulama, baik dari sisi keorganisasian maupun perekonomiannya. Nah, selain itu kita juga akan berbicara tentang bagaimana NU di masa yang akan datang gitu. Wah, ya. itu luar biasa sekali Menarik sepertinya sekali. Om Cah. Oke, yuk, Namun kita sebelum dimulai podcastnya, ya. Kita buka dulu dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama Om Cah. Monggo Ya. Om Cah, bisa dimimpin? Oke, terima kasih Mbak Lulu. Baik, marilah kita buka podcast kali ini dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama ke-95 dengan membaca Umul Kitab li ridhaillah wa li rahmatillah wa bi barakatil Qur'an wa bi syafaatir Rasulillah wajibatil mas'ul wa kullinatin as-solihah syai'ulil walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita ya Om Cah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Betul sekali. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya Mbak Lulu. Berikutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Borobudur. Kepada yang terhormat Bapak Misbahul Huda, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama yang kita takdimi, yang kita hormati, para sepuh bini sepuh, mulai dari Mustasar PBNU Rois Suriah, PW Jawa Tengah Rois Suriah, PC
Kabupaten Magelang, Roe Suriah, PMBC Kecamatan Borobudur, dan Poro Roe Suriah Ranting se-Kecamatan Borobudur, begitu juga Tanfid mulai PBNU, PW, PCNU, dan Poro Tanfid se-Kecamatan Borobudur yang saya hormati, yang saya takdimi, kepada poro narasumber. Di samping saya ada Mr. Hani, Bapak Suhirman, Mas Anas, dan Ketua IPNU, IPP yang saya banggakan, Ketua Ansor, Fatayat, semua yang saya banggakan, kepada tim atau lembaga LTN yang sangat saya banggakan, dan juga musikal NO No Etnik yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, tak lupa kepada seluruh warga Nahdliyin, khususnya MBC Kecamatan Borobudur. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kepada kita semuanya nikmat, hidayah, taufik, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini bisa memperingati Harlah NU ke-95 dengan tidak ada halangan suatu apapun. Dengan itu, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita siang malam selalu dan sangat mengharapkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama memperingati Harlah NU yang ke-95, biarpun pada masa yang saat ini pandemi, dan kita berdoa semoga pandemi cepat dihilangkan. Dan juga dengan masa pandemi, maka MBC Borobudur memperingati Harlah NU yang ke-95 dengan sederhana tapi tidak mengurangi rasa khidmat kita kepada Nahdlatul Ulama. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada seluruh warga NU, khususnya di MBC Kecamatan Borobudur, dan juga kepada tim LTNU yang sangat saya banggakan. Semoga amal kebaikan panjenengan sedoyo Allah yang akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda. Dan juga kami sangat mohon maaf apabila khususnya MBC tidak bisa memperingati Harlah ini seperti biasanya karena situasi yang kurang memungkinkan. Maka kita sangat berterima kasih kepada adik-adik, teman-teman sahabat LTNU, dan semua yang mendukung acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang kerso rawuh, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara sore hari ini, utamanya para sponsor-sponsor yang telah disebutkan tadi. Kita mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairul ahsanal jaza. Dan juga kami berharap khususnya untuk warga Nahdliyin di lingkungan MBC Kecamatan Borobudur, apa yang telah menjadi program-program yang ada di MBC Borobudur, itu kita sangat
mohon dukungannya, mohon doa restunya. Semoga teman-teman semuanya di Tanfid dan lembaga Banom semuanya, kelembagaan yang ada di NU, MBC, Kecamatan Borobudur, semoga semuanya diberi kekuatan, istiqomah, dan siap keep spirit, menjaga semangat untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Harapan kami khususnya untuk MBC Borobudur, semoga Borobudur bisa mewarnai dengan adanya MBC Borobudur yang semakin di Kecamatan Borobudur, khususnya pembangunan pariwisata yang luar biasa yang ada di Borobudur. Untuk itu kami khususnya para nahdliyin kita bisa mewarnai dan jangan sampai kehilangan akidah ala ahlus sunnah wal jamaah. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga harapan-harapan ke depan NU khususnya MBC Kecamatan Borobudur bisa bertambah gumregah, bisa bertambah manfaat, dereke para alim, para ulama, dan bisa berkiprah di tempat kita masing-masing mulai dari ranting sampai ke MBC, PC, dan selanjutnya. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang baik, kurang sopan, kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Huda telah berkenan memberikan sambutan. Om Cah, ini Iya. kita sudah berjauhan jadi maskernya sudah saya buka. Betul. Walaupun berjauhan tapi kita semua di sini dalam satu tekad, yaitu menebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Dan agenda kita berikutnya yaitu apa, Mbak Lulu? Ya, karena ini kan kita mengadakan podcast dalam rangka peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95. Betul. Jadi sebagai wujud rasa syukur atas hal itu, kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng. Iya, diibaratkan, dipiratkan. dengan pemotongan tumpeng ya. Ya, mari silakan untuk kawan-kawan Nu Etnika dan kawan-kawan yang lain untuk persiapan pemotongan tumpeng. Dan kami mohon pemotongan tumpeng, kami mohonkan kepada Ketua Tanfiziyah memotong tumpengnya. Dan pemotongan tumpeng ini akan dilakukan oleh Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Borobudur. Betul. Dan diserahkan kepada Kang Anas ini yang Kang paling Anas. spesial ya. Spesial, betul sekali. Ya, yang spesial karena beliau ini adalah Wakil Ketua Tanfidiyah Tanfidiyah PCNU ya, pimpinan Kabupaten cabang Magelang. Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Perlengkapannya? Iya. Masih menyusul di belakang. Monggo Pak Uda. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tumpeng sudah dipotong dan persembahan iya, ya diabadikan dulu sebentar. Iya, oke, potongan tumpeng telah diberikan. Mohon nanti menikmatinya bisa di bawah gitu ya. Ya, ini sebagai simbolis pemotongan kita. مبروك عليك مبروك
Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, ya Rabbil Aziz mabruk, mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, ya Rabbil Aziz mabruk. Mabruk, alfa mabruk, semoga berkah turun. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Nu Etnika yang telah menyemarakkan harlah kita sore hari ini ya. Betul. Ya, kembali bersama NU Borobudur ya. Yang ada di studio, tepuk tangannya dong. Nah, ini lebih rame ya dari biasanya. Rame. Karena memang sedang berharlah gitu, sedang berharlah. Jadi memang benar-benar rame, tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada pemirsa yang telah bergabung secara live di podcast peringatan Harlah Nahdlatul Ulama ke-95. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan Juga para sponsor, diantaranya ada Parang Menoreh Jeep Adventure, Kopari Catra Gemilang, BMT Bina Insani Mandiri, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, serta pihak sponsor yang lain. lainnya. Ya. Banyak sekali sponsornya sore ini Om Cah. Betul sekali. Nah, dan telah tiba waktunya yang dinanti-nantikan ya. Kita akan ngobrol banyak dengan narasumber yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada beliau Bapak Anas Munaji SAG, atau saya sering manggilnya Kang Anas gitu ya, di Facebooknya juga Kang Anas gitu ya, lebih familiar, lebih nyaman gitu ya Kang Anas ya. Beliau adalah aktivis muda Nahdlatul Ulama dan Wakil Ketua Tanfidiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Masih ada lagi loh, Oh iya, monggo. pengurus PW Ansor Jawa Tengah. Wow, subhanallah, ternyata beliau betul-betul Luar biasa aktivis, sekali. luar biasa sekali. Tepuk tangannya Tepuk dong untuk tangan Kang dong. Anas. Oke. Kemudian narasumber yang kedua kita, Ha? beliau adalah Bapak Suherman Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Wakil Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Borobudur, dan kesibukan sehari-harinya beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang. Subhanallah, wakil rakyat nih kita Iya, hadirkan betul di sekali. sini. Tepuk tangan dong untuk Tepuk tangan Pak untuk Pak Herman. Suherman. Ayo tepuknya mana, Wil? Lupa ini. Oke, berikutnya ada yang spesial juga kali ini, ada penggerak ekonomi ini ya. Ada Mr. Hani Sutrisno, Sekretaris Lazisnu Kecamatan Borobudur. Beliau kesibukan sehari-harinya sebagai owner Desa Bahasa Ngargogondro Borobudur. Assalamualaikum semuanya Bapak-bapak. Sore kali ini, walaupun dalam masa pandemi dan di beberapa tempat masih ada PSBB. pembatasan ya, dalam Iya. pembatasan, tapi PPKM. semangat berharlah
ke-95 tetap membara dengan semangat menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Oke, langsung saja ini yang sudah dinanti-nanti oleh para pemirsa NU Borobudur. Langsung menuju ke Kang Anas ini. Selamat. Kita duduk dulu gimana Om? Boleh. Kayaknya selama Boleh, kurang boleh. lebih beberapa waktu ke depan kalau kita berdiri encok saya. Iya, betul. Oke, duduk. Oke, kita ke Kang Anas dulu. Kang Anas, ini ada pertanyaan yang sudah coba kami rancang ini yang apa namanya kami bicarakan dengan kawan-kawan itu kaitannya dengan ini. Banyak anak atau generasi kita itu kadang kurang mengerti dengan sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, jadi secara singkat monggo Kang Anas, bagaimana perkembangan NU sejak awal didirikan hingga saat ini berusia 95 tahun. Monggo Kang. Terima kasih sahabat Cahyo. Cahyo. Om Cahyo. Om Cahyo. Ya panggilan akrabnya di Media ini, sosial Om Cahyo. Cahyo. Ya, Om Ya. Cahyo. Yang satunya Mbak Lulu ya. Terima kasih Om Cahyo sama Mbak Lulu. Bapak Ketua Tanfidiyah. Ini saya harus memanggil Bapak ini walaupun teman karena beliau sudah Ketua Tanfidiyah. Pak Ani yang kami hormati, Pak Sohirman yang anggota DPRD dari fraksi PKB ya. Yang kebetulan juga sebagai wakil ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Borobudur. Betul. Om Cahyo, Nahdlatul Ulama sebagaimana kita pahami, kita mengetahui jelas secara tekstual itu kan dilahirkan tanggal 31 Januari 1926. Tapi sebenarnya di balik itu ada yang harus kita pahami, harus kita pelajari, bahwa proses berdirinya itu kan tidak serta-merta. Bermula dari si Mbah Ki Haji Khalil Bangkalan ya, yang kemudian meminta pada santrinya untuk mengantarkan yang pertama itu tasbih, selang hari kemudian tongkat untuk disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Di balik itu kan tentu ada wirid. Lah yang harus kita pahami adalah bahwa proses pendirian Nahdlatul Ulama tadi saya sampaikan tidak serta-merta, tapi tentu dengan petunjuk-petunjuk, dengan riyadhah dan yang lainnya. Karena Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama, para waliullah, para kekasih Allah. Dan kami yakin, kita yakin tentu Allah meridhoi berdirinya Nahdlatul Ulama. Lah, yang harus kita pahami adalah kita sebagai generasi muda bangsa maupun sebagai warga Nahdlatul Ulama dalam kegiatan apapun tentu juga harus dengan riyadhah. Apalagi kader Ansor, Fatayat, Ibnu IPPNU ataupun di lembaga Nahdlatul Ulama. Saya kira Bapak Ketua NWC sangat setuju dengan proses yang tadi ini. Ketika sahabat-sahabat ataupun di rekan-rekan kita kegiatan harus tetap dengan riyadhah, dengan mujahadah. Ini barangkali itu sekilas, saya kira simpel sejarah, saya kira yang di ruangan ini maupun di para pemirsa NU Borobudur sudah paham. Tapi kita harus melihat sisi-sisi proses pendirian itu. Begitu Om Cahyo maupun Mbak Lulu. Ya. Oke, di ini ya Mbak Lulu ya, ternyata yang kadang memang jarang kita pahami secara teks gitu ya, cara tertulis itu ini yang disampaikan Kak Anas tadi, ada riyadhahnya yang ada proses ikhtiar-ikhtiar itu, lain, ikhtiar-ikhtiar yang lain gitu. Kalau melihat perkembangan NU dari sekarang, dari tahun 1926 sampai sekarang tentunya juga sudah mengiringi bangsa ini ya, sebelum bangsa ini merdeka tahun 45, kemudian sampai sekarang merdeka, tentunya ya NU yang sangat merakyat, yang sangat dekat dengan rakyat ini juga tentunya sangat paham dengan rakyatnya, dengan
ekonominya itu ya. Betul. Nah, kalau sekarang yang ekonomi kita pindah ke Pakar ekonomi. pakar ekonomi. Pakar ekonomi. Ya. Aktivis atau pakar penggerak ekonomi ya. Mm-mm. Kalau menurut pandangan Mr. Hani, NU ini kan setiap harinya tidak lepas dari kegiatan masyarakat ya. Termasuk juga dalam perkembangan perekonomiannya. Apakah NU ini juga berperan, mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, atau mungkin NU sendiri punya suatu program atau apa ya, lembaga yang mendorong pertumbuhan perekonomian tersebut? Terima kasih, langsung saja untuk mukadimah dari ingkang ngajeng nggih. Ikut yang depan dari kebetulan saya dipercaya sama Yehuda ini untuk megang Lazis di sekretaris, dan kita mencoba pertama kali langkah tidak harus dengan kotak koin saja, tapi langkah awal kotak koin. Dan selanjutnya nanti ada zakat, infak dan sedekah. Dan konsep ekonomi itu saya kira perlu sekali, karena itu juga termasuk sanatnya kembali ke Mbah Wahab bahwa Nahdlatul Tujar tentang perekonomian itu penting. Jadi sejak dulu sebelum NU lahir itu Nahdlatul Tujar sudah lahir duluan. Makanya itu sangat penting sekali bagaimana perekonomian saat ini harus digalakkan di dalam Nahdlatul Ulama atau Nahdien. Nah, untuk teman-teman di dalam perekonomian itu satu sisi yang kita pola pikirnya itu mindsetnya dulu. Pola pikir. Bagaimana kalau kita itu menerima zakat sama memberi zakat, itu lebih mulia yang mana? Memberi zakat. Bagaimana kita memberi sedekah sama menerima sedekah, itu lebih bagus yang mana? Ya itu lebih bagus yang memberi sedekah. Bagaimana kita naik haji sendiri sama dinaikkan haji orang lain, lebih mulia yang mana? Pasti lebih mulia naik haji sendiri plus nanti menaikkan haji orang lain. Haji, ya. Bagaimana kita membangun pondok pesantren sendiri sama dibangunkan orang lain, lebih mulia yang mana? Pasti semuanya kategorinya yang memberi. Nah, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Lah ini sebagai kunci kita sebagai Nahdlatul Ulama, ekonomi itu sangat penting sekali. Dan saya sampaikan juga Mbak Lulu sama Mas Cahyo nih. Ya. Mohon izin para senior ini. Jadi pernah saya tanyakan secara Twitter waktu sekitar 4 tahun yang lalu dengan Gus Soleh almarhum, waktu sama Gus Mus, dan saya langsung dengan Gus Yusuf. Gus, umpami saat ini untuk jihad yang paling bagus itu apa? Dan 3 orang itu saya sebutkan kenapa? Karena hampir sama, 100% sama jawabannya, yaitu 1, jihad saat ini yang paling cocok dipilih. Monggo Mbah Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Mbah Baru Siti, Mbah Yainji. Sugeng Rawuh. Monggo. Niki Mbah. Monggo Mbah Mur minangka ingkang ngajeng. Ji. Niki Mbah. Niki Mbah. Saya lanjutkan, dan ini adatnya orang Nahdien, kalau ada orang sepuh kita hormati dulu. Ya, Jadi betul. bagaimana kondisinya tetap. Monggo mriki Mbah. Pinara ngajeng Mbah Mur. Ngajeng mawon, Tinggal Mbak. kali kamera mungkin namung kula lho. Monggo Mbah Mur. Nggih. Nah, nyuwun sewu nggih, Mbah. Nyuwun sewu Mbah kula riyen Mbah. Niki ditageti kali Mbak Lulu sing cantik niki. Jadi hampir 3 Gus itu menyampaikan bahwa jihad saat ini yaitu mengenai kebodohan, mengenai kemiskinan. Nah, salah satu kemiskinan itu termasuk kita ketika meningkatkan kemandirian di dalam Nahdien, itu berarti termasuk salah satu jihad. Maka ketika kita teman-teman wabil khusus ke warga Borobudur, terima kasih sekali atas bersama-sama untuk mensukseskan kotak koin, walaupun untuk konsep bagaimana penggunaan nanti mungkin baru minggu-minggu depan, karena kita dilantik baru tanggal 3 Oktober kemarin. Oh, baru ya? Baru. Tapi alhamdulillah sudah action, sudah menghasilkan walaupun baru berapa presentasi dari target kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Keren, alhamdulillah. Kalau bisa ya NU itu ya bisa mandiri. Tapi ketika saya waktu itu sama Gus Dian di Solo, beliau menyampaikan, Mas, kalau di organisasi jangan hanya mandiri dok, terlalu lama. Jadi pertama libatkan pemerintah, kedua libatkan BUMN, baru kemandirian. Saya kira pendapat saya seperti itu untuk ekonomi. Jadi penting, sangat penting. Kalau perlu besok setiap anak-anak itu bisa menaikkan haji orang tua ke tetangganya atau ustadz-ustadz. Amin. Itu harapan kita. Terima kasih. Oke. Amin. Ya, ini ada satu yang menarik dari Pak Mr. Hani ini ya, dari Pak Mister. Pak Mister. dari Mr. Hani ini pola pikir tadi. Iya. Nah, pola pikir. Nah, ini
dengan pola pikir yang seperti apa kemudian NU mendatang, NU 5 tahun yang akan datang itu akan seperti apa? Nah ini kita minta pendapatnya dari Pak Herman. Pak Herman ya selaku Wakil Ketua Tanfidiyah Tanfidiyah. MVC NU. Silakan Pak Herman, monggo. Ya, terima kasih Mas. Om Cah. Oh, ya, Mas Cahyo lah, nggih. Mbak Lulu. nggih. Mbak Lulu, nggih. Mohon izin Mbah Mur, Pak Ketua Tanfid, Mas Anas, Mas Dani. nggih. Terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira peran NU 5 tahun ke depan ketika NU sudah 100 tahun nih, luar biasa nggih. Mohon tepuk tangan untuk rekan-rekan di studio. Jadi 5 tahun lagi kita itu NU itu sudah berusia 100 tahun. Subhanallah luar biasa, masih diparingi tetap kukoh, tetap Amin, amin. besar, Amin, tetap manfaat buat amin. masyarakatnya. Amin. Saya punya pandangan bahwa 5 tahun ke depan itu dinamika atau situasi bangsa bernegara berinteraksi dengan dunia internasional ini akan sangat gegap gempita. Artinya akan banyak problem, banyak masalah. Dan selama ini NU sudah mengambil peran yaitu sebagai pengikat persatuan nasional. Nah, artinya ke depan problem-problem bangsa, problem masyarakat yang semakin berdinamika ini tentu membutuhkan kehadiran NU. Nih, baik di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, ini tentu pengalaman selama ini negara masih bisa utuh, negara masih bisa berdiri, masyarakat Indonesia masih bisa bersatu. Salah satunya adalah peran dari Nahdlatul Ulama. Luar Untuk biasa. itu, pandangan saya, gambaran saya ke depan, NU punya tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Sangat strategis situasinya. Mungkin demikian Mas Cahyo, gambaran saya. Monggo siap-siap dari Luar muda biasa. Oke. menyambut 5 tahun ke depan 5 ketika tahun kita ke depan. berusia 100 tahun. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Ye. Oke, kita juga mengucapkan sugeng rawuh selamat datang Mbah Mur nyun pangapunten acara kami mulai terlebih dahulu. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Tapi nanti kita tetap minta barokah doanya. Minta barokah doanya, Iya. betul sekali. Mbah Mur ini adalah salah satu kiai senior, beliau adalah Rois Suriah di Borobudur ini. Jadi nanti di akhir acara kita minta barokah doa dari beliau. Nah, selanjutnya Mbak Lulu ini Kita kembali lagi ke Kang Anas, ya. ha-ha. Kang Anas, saat ini kan seluruh dunia sedang dihadapkan dengan situasi pandemi. Semua kegiatan ditunda, semua kegiatan dilarang, tidak boleh diselenggarakan. Kecuali kalau kegiatan itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kira-kira menurut pendapat Kang Anas, bagaimana NU sendiri menghadapi situasi seperti ini? Monggo. Terima kasih Mbak Lulu. Ya. Pandemi ini memang problem di seluruh dunia, tidak terkecuali di di Indonesia. Nahdlatul Ulama, kita tentu tahulah harus patuh bahwa Nahdlatul Ulama juga harus menghormati, menghargai apa yang disampaikan oleh pemerintah agar kita tetap bisa berjalan, bergerak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ketika kita tarik ke dunia ke Nahdlatul Ulama ataupun ke Badan Otonom Nahdlatul Ulama terkait dengan kegiatan-kegiatan, saya kira tidak harus berhenti, tapi tetap melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Taruhlah contoh di minggu ini beberapa kecamatan Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Magelang juga menyelenggarakan pengaderan PKD. Kemarin saya di Tegarejo, juga ada di Mundilan, rampung tadi siang. Baru tadi siang tadi selesai. Termasuk Fatayat juga ya. Nah, ini berarti Nahdlatul Ulama bisa mensiasati di tengah pandemi, tetap berjalan. Inilah barokah alim ulama, barokah kita semua hidup di Nahdlatul Ulama, tetap bisa mensiasati meskipun di masa pandemi. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ngoten. Oke, oke. Mungkin termasuk barokahnya Kiai Sepuh kita Mbah Mursidi. Betul. Iya. Barokah dari Mbak Mursidi, sore ini kita bisa perayaan peringatan Harlah ya. Harlah, betul. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Kang Anas kaitannya dengan bagaimana kita berorganisasi di masa pandemi karena
banyak hal, salah satunya dari barokahnya para kiai, barokahnya para ulama. Kita akan beralih ini kalau setelah tadi secara menggeliatkan organisasi. Bagaimana NU bagaimana- menghadapi iya. pandeminya? Kembali lagi kalau saya itu cenderung ke masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu mensiasati pandemi ini kaitannya dengan ekonomi, karena penting menurut saya. Bagaimana Mas Hani, Mr. Hani lah Mas Wahai. Wah, cuma kamu dan Mr. Hani ini. Terima kasih. Ya. Untuk pribadi saya yang jelas di NU itu jalurnya follow the land ya. Oh, Artinya gitu ya. sunnah Rasul ya. Oh, gitu, Jadi betul, enjoy betul. saja, dan untuk masyarakat saya kira tetap harus seperti naik sepeda ontel itu. Kalau naik sepeda ontel itu kok berhenti berarti akan jatuh. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Diobel Tetap terus. di kayu Jadi ya. Berkarya terus. Beri tepuk tangan, yuk. Tetap semangat gitu ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Jadi Eh. kalau kita melihat dari pandemi ini seperti halnya kalau dalam hikam itu selalu disebutkan bahwa daun jatuh pun atas kehendak Allah kan gitu. Betul. Jadi kita nggak ada istilah itu bukan dari Tuhan, pasti dari Tuhan. Makanya kita nggak bisa katakan kita harus loyo, kita harus malas, kita putus asa. Seperti yang disebutkan Rasulullah bahwa ketika kita tahu besok mau kiamat pun kita tetap harus menanam. Gitu ya. Artinya bahwa kita ketika dalam logika kita tetaplah terus mengayuh terus, jangan sampai berhenti. Dan ingat untuk generasi yang muda ini, yang muda. Jangan berhenti untuk selalu belajar karena yang hidup itu perubahan. Jadi perubahan bukan yang mati, tapi yang hidup itu perubahan. Oke, Maka hidup adalah konsep saat ini yang paling tepat belajarnya yaitu online. Yang masih Online. generasi muda jangan Oke. seperti Pak Uda, Pak Anas, ini mesti saya dimarahin kalau saya ngasihkan saran untuk belajar marketing online. Wah, sama itu bikin saya racun. Udah tua suruh bikin seperti itu, yang muda-muda. Jadi marketing online harus dikerjakan, dan silakan ketika Anda tidak bisa produksi bahan sendiri, bisa ke tetangga kita yang nadiyin dijualkan melalui online tersebut. Wah. Karena saat ini 80% bahkan sudah lebih daripada 90 triliun yang masuk kategori berbelanjaan melalui online. 90 triliun Luar lebih biasa. coba. Kalau nadiyin tidak mengambil kesempatan itu, ya kita hanya sebagai penonton. Iya. Saya kira demikian. Terima kasih. Oh, iya. Luar biasa. Online ya ternyata Online. ya. Situasi pandemi tetap menghasilkan uang. Iya, iya, betul. Online, dan itu yang paling penting tetap harus mengayuh, jangan Berhenti. patah semangat. Karena yang abadi adalah perubahan gitu ya. Yang abadi adalah perubahan. Baik. Geliat organisasi secara umum sudah, kita minta yang khusus lagi nih kaitannya dengan organisasi ya Mbak Lulu ya. Bagaimana Nahdlatul Ulama ini di tengah situasi pandemi bisa tetap menggeliatkan kegiatan berorganisasi ya Om Cahaya. Berorganisasinya yang lebih khusus gitu ya. Iya. Bagaimana ini menurut Pak Herman, Nahdlatul Ulama dalam menggeliatkan kembali kegiatannya selama situasi pandemi ini? Khususnya di Borobudur ini Ya, ya. betul. Khususnya di Borobudur Betul. ini dari Tanfidiah itu punya apa ya? Tips, trik atau gimana lah, monggo. Monggo Pak Herman. Siasah nggih. Ahli Siasat siasat atau nih. siasat atau taktik atau strategi lah nggih. Terima kasih Mas Cahyo dan Mbak Lulu. Jadi di masa pandemi ini harus kita manfaatkan nggih. Ketika nanti pasca pandemi ini tentu dinamika akan demikian beragam sekali, situasi akan berubah 180 derajat. Intinya adalah organisasi bisa tetap eksis satu jalan. Kita semua stakeholder harus sepakat membangun rasa bangga sebagai warga NU. Ini yang kunci utama. Harus bangga menjadi Bangga warga sebagai NU ya. Bangga, Ini bangga. harus kita bangun, harus kita jadikan virus untuk semua dari stakeholder kita. Virus bangga ber-NU. Wah, luar Virus biasa. bangga ber-NU. Yuk, tepuk Oke. tangannya. Lebih dari itu, nggih, menghadapi masa setelah era pandemi, saat sekarang harus kita manfaatkan. Yang pertama, untuk konsolidasi organisasi. Itu dengan cara yang pertama adalah memperkuat sumber daya manusia yang ada untuk pelatihan dan sebagainya. Yang kedua adalah menata organisasi atau manajemen yang selama ini sudah tertata dengan baik. Yang ketiga yaitu menyempurnakan sistem atau standar SOP berorganisasinya. Saya kira Berarti itu. harus disempurnakan lagi selama Sempurnakan. pandemi ini Tapi ya. yang pertama-tama kesempatan saat ini adalah perkuat SDM-nya untuk menyongsong pasca era pandemi. Demikian saya kira Mas Tahir. Oke, Luar terima biasa. kasih luar biasa. Beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Nah, ini termasuk tim LTN ini ya, perkuat SDM-nya. Perkuat SDM-nya. Sinawi. Oke. Oke. Berikutnya Apa Om Cah? ini ya, tadi ada satu hal yang menggelitik sebenarnya, tapi kok Apa itu menggelitiknya?
waktu ini memang sudah mendekati ya, karena kita juga terbatas waktu. Sebaiknya kita tanyakan biar penasaran ini, bisa tanyakan di yang Ini kok saya akan jadi datang. makin penasaran toh Om. Oh, iya. Oke. Sesuk wae lah pertanyaannya. Apa sih? Ini untuk podcastan besok ben penasaran ngono lho. Oh gitu. Oke. Oh. Ini ada satu pertanyaan tetapi mau disimpan untuk besok. Besok wae ini. Supaya kita bisa ngundang lagi salah satu narasumbernya. Iya kan ini keren-keren, ada ganjel-ganjel banyak ya tadi. Wah. Gitu. Ganjelannya Karena disimpan dulu ya. ganjelannya disimpan dulu. Besok aja. Iya. Iya. Terus ini kaitannya dengan Harlah NU yang ke-95. Tentu para narasumber dan tamu undangan yang hadir di sini mempunyai harapan untuk NU di usia yang ke-95 dan untuk NU di masa yang mendatang. Mungkin dari Pak Herman dulu, apa yang menjadi harapan Pak Herman untuk NU di usia ke-95? Terima kasih. Jadi harapannya ke depan agar NU ini terus tampil meningkatkan peran nggih, dan keterlibatannya dalam mengatasi masalah-masalah bangsa dan masalah masyarakat. Nggih. Jadi keterlibatan NU selama ini yang memberikan jalan keluar, memberikan solusi terhadap problem-problem masyarakat, problem-problem warga Nahdliyin, dan juga problem bernegara dan berbangsa ini, kedepannya harus tetap dijaga dan dipertahankan. Saya kira itu. Baik. Terus kalau menurut Mr. Hani, apa harapan Mr. Hani? Selamat ulang tahun dulu yang ke-95. Wah, iya, betul. Ulama, semoga panjang umur, selalu Amin. eksis. Harapan saya ke depan satu, berharap sekali bahwa NU sebagai pionir dan sebagai primadona untuk menjaga NKRI. Satu itu. Jadi yang kedua, kalau bisa harapan saya yang terbesar lagi yaitu ke depan perekonomian harus dikuasai oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Amin. Dua hal tersebut. Terima kasih. Amin. Ya, Pak Herman sudah, Mr. Hani sudah, sekarang jadinya Kang Anas. Kang Anas, Harapannya. bagaimana harapannya? Ya, harapan kami tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Herman sama Pak Ani. Saya mungkin simpel saja lah. Semoga ya harapan kita tentu, semoga kita semua senantiasa diakui santrinya oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita dalam berkhidmat tetap dengan niat yang baik, dengan tulus, dan untuk memperbaiki diri kita di Nahdlatul Ulama. Begitu. Luar biasa Luar biasa, ya. harapan-harapannya. Terus ini nggak cukup sampai Kang Anas saja dong. Semua yang hadir di sini Semuanya harus menyampaikan harapannya. Menyampaikan harapannya. Mungkin dari Ketua IPPNU, Yuk silakan. apa yang menjadi harapan dari Ketua PACI IPPNU untuk NU ke depan? Ya, harapan saya sebagai ketua PAC tentunya kita dari IPDU, IPPNU, kemudian badan otonom yang lainnya semakin bisa bersinergi, kemudian untuk NU-nya sendiri lebih maju, lebih berkembang, lebih baik lagi. Amin. Ya untuk Saja. lempar ke Ketua Ibnunya ya. Iya. Oke. Ketua Ibnunya juga harus menyampaikan harapannya. Terima kasih. Harapan saya semoga NU semakin jaya, semakin Amin. Oke. menggelora di kancah Indonesia dan dunia. Amin. Amin. Ketua Tanfid, monggo. Pak Uda, nah kelihatan sekarang. Tidak banyak yang saya sampaikan seperti Mas Agus saya bilang NO tambah migunani. Oh, yo, NU tambah migunani. Jan, makces nah ini. Dan tentu saja kita juga ingin tahu harapan dari sesepuh. Monggo Simbah Monggo, Kiai. Mbah Yai. Apa harapan Simbah Kiai untuk NU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saya ngatur nuwun, alhamdulillah. Hidupnya NU ialah mantafakkaro fiti mantafakkaro wala mantafakkaro tafakkaro. Wong urip ki kudu akeh pikirane. Nek aja menapa menika
masalah napa menika sing ra oleh mikir dzate Gusti Allah ning mikir keadaan donya terutama NU insyaallah jaya. Amin. Ya. Singkat. Sebab napa? Ya, Wis digendukake. Apa ini sebabnya? Ora tak mutolangah mau kok ora. Nggih. Yalzamu insan bihadhi tariqah al-muqarrabah wa muhasabah wa siyasatihi bil ilmi wal amal. NU dalam perjalanan ini satu harus rasa mahabbah kepada Allah, mahabbah dengan apa kita sekalian. Kalau NU Borobudur satu ikatan, insya Allah kuat. Nenek NU berpecah, maupun pusat, maupun wilayah, maupun PAC, pecah belah, rusak NU, tidak ada rasa mahabbah. Maka dari itu dari pengurus NU itu harus satu ikatan. Dari pengurus NU MBC sampai PC sampai wilayah pusat harus satu ikatan. Jangan main sendiri-sendiri. Kalau belok harus ngeriting. Ini keren ini, belok rating ini ya. Monggo Mbak, lanjut Mbak. Lanjut. Ada lagi, Ada Mbak. lagi? Yang kedua, sesudah mukorobah, saling napa niku satu sama satu harus satu tujuan. Ini biasanya main dewi-dewi. Wis diputuske harus ini main sendiri, belok kanan belok kiri tanpa ada apa niku rating. Iki yang ngusai NU. Yang kedua, NU harus muhasabah. Gimana NU bisa menjadi baik? Baik dan tidaknya NU tergantung pengurus-pengurus NU semangat apa tidak. Nenek semangat, insya Allah NU jaya. Amin, amin. Ya, alhamdulillah, terutama Bapak Hani sudah pemikiran disuntakkan kepada NU MBC, insya Allah berkah manfaat. Amin ya robbal alamin. Pak Hani bukan orang sembarangan. Kalau di Jakarta bicara 1 jam lebih dari 10 juta. Terima amal pendapat suntakkan kepada NU MBC. Alhamdulillah. Ya, sudah banyak yang pikiran kira larang regane. Aja nyepelekke. Nggih, betul Mbah. Nggih, leres Mbah, leres betul. Betul, betul Mbah. Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga ada siasah bil ilmi dan amal. Yang ketiga ada trik-trik bagaimana NU bisa maju. Tidak lepas dari pengusaha kita sekalian, rakyat tangan angkringan senajan rung laris. Ikhtiar harus ikhtiar. Ya, mendalam siasah. Ini siasatnya berdasarkan ilmu dan amal. Gimana NU maju ke depan? Ini harus ada siasah. Alhamdulillah, dibantu oleh Bapak Irman selaku wakil dari Kabupaten Magelang yang keluarga kita sekalian. Gitu niku. Ini sedulur alhamdulillah. Betul. DPR. Gitu niku. Nggih ucapkan terima kasih muga paring sehat waras jasmani rohani sugih duit. Amin. Amin. Sugih duit kagem NU nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Bukan siasah iki harus. Nah ini siasah wis werna-werna iki. Gitu niku. Tanpa siasah tidak ada trik-trik yang baik, sulit untuk maju ke depan. Pon tantaran pidato. Terima kasih Mbah Mur. Tapi alangkah baiknya pada pertemuan acara harlah ini sore hari ini sekalian ditutup dengan pembacaan doa. Betul. Kita minta baroah doa dari Mbah Mur. Mbah Simbah Kiai Mursidi. Monggo Mbah Mur derek cipun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah bisyafaati Rasulillah.
bi barakatil auliya ulama wa syuhada wa sholihin bi barakati sultan Syahidul Qadir Jalil Qaddas Aziz Qutbu Rabbina Syadili bi barakati yarham waliullah Syahidul Rahim Syahidul Jalil Syahidul Karim Syahidul Rasyid bi barakati ya raham almarhum Simbah Asy'ari bi barakati raham Simbah Dahar Simbah Hamadul Haq bi barakati Samri Audori bi barakati bi karamatihim tawasulan ila Allah liqatil hajatina ya Allah jamiah nahdlatul ulama ya Allah min ij'alna ya Allah hayatan aminatan mutmainatan sakinatan mawaddatan warahmatan sa'idan fid dunya sa'idan fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa radhiyallahu sahabati rasulina hamdan min hamdin syaikin wa zida ya rabbana. Allah ya Allah maghfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama saghira. Allah maghfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina Allah maghfir lana dzunubana jal arwah bi atal majlis ya Allah ila usulim wa purna waswajib wa diratim ana makanu. Allahumma maghfir lana dzunubana jami'a auliya Allah dzukura semahum. Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'an wa adkhilna jannata matwahum wa akrim nuzulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah azir rahmatin baratan min ahli kubur la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allah ya Allah inna nas'aluka afwa wal afiyah wa salama wasihah ya Allah wasihah wal barokah. Allah salimna ya Allah salimna apati dunia wa fitnati ya wahliya salimna min maradi corona ya Allah. Allah tawil umran nafian umran barokan umran azan Allah nasal ridhoka ya Allah min husnil khatimah usul khatimah. Allahumma ya Allah wasir ya yasir ya Allah min umuri dunya wa din wa akhirah wasir ya yasir ya Allah min umuri jami'ah nahdlatul ulama ya Allah wasir ya yasir ya Allah wa atina minal izin zanta samat arsli dunya bidawil ma'ishi wa bil ismi arsilha bikasbin tasahalat wa Allah jamil nabi afiyah wa salamah wa haqiq nabi taqwa wal istiqamah wa azami du'a as-salat wa salatu qutri janabullah antum jajan zatullah ansal karmatullah antum syafatullah ya syahatul qutri jalani aghsni ya syahatul qutri jalani tawasulan ila Allah liqatil jamaah nahdlatul ulama ya Allah liqatil hajatin jamaah nahdlatul ulama ya Allah taqabbal min du'a ana ya Allah wasir ya yasir min murid dunya wal akhirah wasir ya yasir wa atina min zanta samat arsul dunya ma'isyi wa bil ismi wa saringan bisatilah saringan Allah makumul hajati ya Allah wa kumul syafaat rasulullah wa kumul jibril mikal israfil wa kumul karomat hadrat syekh muhyiddin abdul qadir jilani qaddas aziz wa kumul barakat jamil awliya dzukur asmahum wa kumpulan ma'amunati syekhina murabina birahmati arhamar rahimin rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah kama sunta wujudana sujudala kama sunal hajati ilaika bijudika karamika wa fatlika ya arhamar rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap semanten mugi-mugi wontenipun haralah NU NU kula panjenengan mendelisi sejarah Napa menika napa para bapak kiai ingkang sampun langsung. Insyaallah kanthi sejarah, ngutik sejarah lagi untuk napa niku dari napa-napa menika harlah NU harus kembali NU semula. Nggih ta niku. Keimanane nggih ta niku. Cekap sematan, ndara wis. Aku kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin matur nuwun sangat Mbah Yai Mursidi sampun kersa paring barokah doa. Demikian tadi pemirsa yang dirahmati Allah
perbincangan kita dengan dengan Kang Anas, Pak Herman dan Mr. Hani. Semoga dalam perbincangan sore hari ini ada banyak hal yang belum terjawab. Suatu saat NU Borobudur akan mengundang kembali. Mengundang kembali beliau-beliau ini biar tambah penasaran, udah tambah penisirin gitu ya. Mengobati rasa penasarannya mungkin. Iya, ya, untuk mengobati penasarannya kita akan ada giat lagi yang beliau-beliau ini sebagai narasumbernya. Banyak sekali yang ingin ditanyakan sebenarnya. Tapi berhubung waktu sudah cukup sore, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan tamu undangan. Para tamu undangan yang berkenan hadir. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada para donatur dan para sponsor, yaitu ada Parang Menoreh Jeep Adventure, Parang Menoreh, Kopari betul. Catra Gemilang, BMT Bina Insani Mandiri, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Toko Ahmad, Sumber Karunia Motor, Dwi Tunggal Jaya Mebel, Pixel CCTV, Pawon Anak Anul, BMT Al Husna, Ayam Potong Segar Gus Rofik, Kedai Buah Segar Kang Kendil, serta pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan program pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi dan tentu saja terima kasih kepada teman-teman dari Nu Nika yang telah memeriahkan podcast peringatan Harlah Nahdlatul Ulama ke-95 sore hari ini. Kami juga mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terakhir, selamat memperingati Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-95. Khidmah NU menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Sebelum kita akhiri, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
tanahku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sampai jumpa lagi di program Etno Borobudur berikutnya. Selamat berharlah. Selamat memperingati Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-95. Terima kasih pada narasumber.